Selamat datang di Motocar Channel. Ini dia Suzuki XL7, mobil dengan basis Suzuki R3 dengan beberapa ubahan yang luar biasa. Mobil ini tidak hanya memiliki satu nama saja, karena di India kita bisa menemukan mobil seperti ini dengan nama XL6. Itu dikarenakan mobil yang diluncurkan di India berkapasitas untuk 6 orang dengan format tempat duduk captain seat yang di bagian tengahnya. Berbeda dengan yang diluncurkan di Indonesia yang mengusung mobil berkapasitas 7 orang. Oleh karena itu, dinamakanlah XL7. Mobil ini disajikan dengan 3 varian yang dimulai dari tipe Zeta yang paling rendah, lalu ada tipe Beta, dan Alpha untuk tipe tertingginya. Masing-masing tipe tersebut memiliki transmisi otomatis dan manual. Kebetulan mobil yang saya pakai di video kali ini XL7 tipe Beta dengan penambahan yang sudah dilakukan. Untuk soal harga, bisa dibilang XL7 masih sangat terjangkau dibanding pesaing-pesaingnya. Dengan kisaran harga yang paling rendah di angka 230 juta hingga tipe yang tertinggi di angka 267 juta, di mana harga tipe tertinggi tersebut tidak terpaut jauh atau hanya selisih 18 juta di atas Suzuki R3 tipe tertinggi. Selanjutnya, kita lihat apa saja ubahan pada XL7 dibanding Suzuki R3. Yang pertama yaitu bagian dimensinya. Wheelbase mobil ini masih sama dengan Suzuki R3, yaitu 2740 mm. Ini dikarenakan mobil XL7 masih satu basis dengan Suzuki R3. Panjang total mobil ini 4450 mm, yang itu berarti lebih panjang 55 mm. Angka ini disebabkan adanya perubahan pada bumper belakang dan depan yang lebih besar. Mobil ini memiliki lebar 1775 mm, lebih lebar 40 mm. Ini dikarenakan adanya penambahan over fender pada mobil ini. Lalu untuk tinggi mobil ini juga mengalami perubahan, yaitu menjadi 1710 mm, lebih tinggi 20 mm dari Suzuki R3, yang disebabkan adanya penambahan tinggi suspensi dan perubahan ukuran pelek, sehingga menambah ground clearance dari yang awalnya pada Suzuki R3 yaitu 180 mm menjadi 200 mm. Lalu perubahan di detail eksteriornya. Dari tampak depan, mobil ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Mobil ini terlihat sangat gagah dengan grill besar berwarna hitam yang dipadukan dengan garis chrome di tengahnya, membuat mobil ini terlihat lebih cakep dari pandangan pertama. Lampunya DRL LED dengan lampu kecil LED, lampu utama LED yang di bagian sisi luar, dan lampu jauh juga LED yang di bagian sisi dalamnya. Untuk bumper depan diberi full cladding plastik berwarna hitam panjang hingga ke housing fog lampnya yang dipadukan dengan panel berwarna silver di tengahnya, menambah gagah tampilan XL7. Kita bergeser ke bagian samping. Ada perubahan ukuran ban dibanding Suzuki R3 yang tadinya menggunakan 15 inch
dengan ukuran 185/65 R15 sekarang di XL7 menggunakan ban 16 inch dengan ukuran 195/60 R16. Ditambah dengan suspensi yang sedikit dinaikkan membuat ground clearance mobil ini naik yang tadinya 180 mm menjadi 200 mm. Untuk pengereman di depan menggunakan cakram dan yang di bagian belakang menggunakan tromol. Pengereman mobil ini sudah menggunakan sistem ABS. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika harus mengerem secara mendadak. Lalu penambahan over fender yang besar berwarna hitam dan sideguard berwarna silver. Ada pula penambahan roof rail dan talang air yang menambah gagah mobil ini dari samping. Lalu ada satu lagi yang unik. Di samping kap mesinnya ada panel hitam kecil yang disebut Suzuki sebagai slide slit. Ini sebagai ciri khas mobil Suzuki, misalnya Vitara, Grand Vitara, Suzuki Jimny, dan Suzuki Ignis juga ada panel hitam kecil tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang sebenarnya hampir mirip dengan Suzuki R3. Hanya saja di bagian bumper mengalami perubahan yang cukup drastis hingga menyerupai bumper sebuah SUV. Ada cladding plastik hitam yang menyambung dari fender bagian belakang, serta ada panel silver di tengahnya. Untuk reflektor yang tadinya horizontal sekarang menjadi vertikal. Lalu di bagian bawah kaca ada panel berwarna hitam. Lalu ada penambahan yang dilakukan, yaitu spoiler besar dan keren dari Suzuki Sport. Ya, menurut kami perubahan tampilan luar yang dilakukan Suzuki pada XL7 ini sangat memuaskan. Mobil ini jadi terlihat lebih gagah, maco, dan lebih siap melaju di jalan yang lebih ekstrim. Lalu untuk urusan dapur pacu. Mesin yang digunakan sama persis dengan Suzuki R3, yaitu 1500 cc 4 silinder. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan, menghasilkan tenaga 104,7 PS dan torsi 138 Nm di putaran 4400 rpm. Untuk transmisi yang ditawarkan yaitu manual 5 speed atau otomatis 4 speed. Mesin ini sama persis dengan Suzuki R3 yang terkenal halus dan irit bahan bakar. Untuk konsumsi bahan bakarnya mencapai 1 liter 12,7 km. Bahkan bisa mencapai di atas 1 liter 14 km. Angka yang luar biasa, bukan? Untuk kecepatan yang bisa dicapai mesin ini 0 sampai 100 km yaitu 12,6 detik. Bagi yang sudah pernah mengendarai Suzuki R3 pasti tidak akan merasa asing dengan rasa mengendarai XL7 ini, karena memang sama persis rasa mengendarainya. Lalu kita pindah ke bagian interiornya. Suzuki benar-benar mempertahankan kelebihan milik R3 yang lalu diaplikasikan di XL7 ini, yaitu kelegaan ruang yang luar biasa. Bisa kita lihat di bagian baris kedua mobil ini, legroom dan headroom mobil ini
masih tersisa banyak ruang. Belum lagi kursinya bisa di-sliding maju mundur, membuat legroom Anda bisa menjadi sangat luas. Anda juga bisa duduk dengan lebih nyaman di baris kedua mobil ini karena XL7 menyediakan armrest yang proper dan kursinya pun bisa direbahkan dengan sudut yang lumayan besar. Penumpang di baris kedua ini masih dimanjakan dengan AC double blower dan slot 12 volt untuk Anda mengecas gadget Anda. Kita mundur ke baris ketiga. Di baris ketiga seperti yang bisa Anda saksikan, masih ada cukup ruang untuk orang dewasa duduk dengan nyaman. Dan untuk penumpang di baris ketiga pun tidak usah bingung untuk mengecas gadget karena telah disediakan juga satu buah slot 12 volt. Untuk bagasinya, bagasi mobil ini cukup memadai untuk membawa tas atau koper medium. Jika Anda masih membutuhkan ruang bagasi yang lebih luas, Anda bisa melipat bangku paling belakang dengan konfigurasi 50-50 yang bisa rata lantai, sehingga benar-benar memperluas ruang bagasi Anda. Untuk bagian depannya, bagi yang sudah pernah menaiki Suzuki R3 terbaru, mungkin tidak asing dengan tampilan interior XL7 ini. Cuma saja ada sedikit perubahan yang dilakukan, seperti warna dashboard yang sekarang menjadi serba hitam, yang membuat mobil ini menjadi lebih maco. Jok dengan perpaduan semi kulit dan kainnya pun menjadi terlihat lebih keren. Di konsol tengah sekarang ditambah sandaran tangan yang bisa di-sliding maju mundur agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Head unitnya layar sentuh 8 inch yang bisa digunakan untuk smartphone mirroring untuk iPhone atau Android. Bisa menggunakan kabel atau wireless. AC-nya perpaduan digital dan analog untuk pengaturan suhu dan blower yang akan mempermudah Anda untuk menggunakannya. Lalu ada satu USB slot dan aux slot. Di sampingnya masih ada slot 12 volt. Jadi total mobil ini mempunyai 3 power outlet 12 volt. Yang menarik dari mobil ini, di bagian konsol tengahnya disediakan cup holder dengan bypass AC yang akan membuat minuman dingin Anda tetap terjaga suhunya. Lalu di bagian instrumen clusternya terlihat lebih sporty dan terdapat MID yang baru, lebih besar dan lebih informatif. Di setir disediakan audio control di sebelah kiri setir, dan khusus tipe alpha dan beta ada kontrol Bluetooth di bagian bawah kiri setir. Untuk tipe alpha dan beta sudah menggunakan keyless entry dan push start button. Lalu spion bisa lipat elektrik. Ada juga pengaturan ketinggian lampu dan stability control
untuk menjaga mobil agar tidak understeer saat bermanuver terlalu kencang. Di mobil ini juga disediakan 2 airbag di bagian depan. Lalu yang spesial, untuk tipe Alfa sudah dilengkapi dengan spion tengah yang bisa dirubah menjadi e-mirror, yang bisa menampilkan gambaran di belakang dan di depan mobil Anda dengan lebih luas. Karena dibantu dengan kamera yang mengarah ke belakang dan ke depan mobil. Belum lagi dengan e-mirror bisa menjadi dashcam. Jadi kita bisa merekam kejadian di depan atau di belakang mobil. Hanya saja di mobil yang saya gunakan ini menggunakan e-mirror yang bukan bawaan langsung dari Suzuki, karena mobil yang saya gunakan ini merupakan tipe beta. Lalu untuk rasa mengemudinya, ya, mobil ini masih sama rasa mengemudinya dengan Suzuki R3. Terasa nyaman tapi juga agresif. Jika terkena jalan berlubang atau bumpy, rasanya pun masih nyaman. Ini dikarenakan XL7 masih mempertahankan suspensi milik Suzuki R3 yang terkenal empuk dan nyaman. Untuk pengendaliannya pun terbilang masih oke, karena dengan bodi yang tinggi, kelimbungan mobil ini tidak terlalu terasa atau masih bisa ditoleransi. Dan yang pasti dengan mobil yang lebih tinggi, saat kita mengendarai mobil ini, kita bisa lebih merasa percaya diri. Karena kita tidak akan khawatir jika menghadapi jalan yang semi off-road dan merasa gagah dengan mengendarai mobil ini. Mungkin ada sedikit kekurangan yang ada di mobil ini, seperti setir yang belum bisa teleskopik, sumbu putar setir yang masih kecil, dan jok tengah yang belum bisa dilipat full untuk mempermudah akses ke baris paling belakang. Tapi dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki XL7, sepertinya kekurangan tersebut bisa ditoleransi oleh pemilik mobil ini. Yes, secara keseluruhan XL7 menjadi salah satu pilihan terbaik mobil di kelasnya. Dengan harga yang terbilang murah di kelasnya, mobil ini memberikan kenyamanan berkendara yang luar biasa. Fitur-fitur lengkap dan canggih pun bisa kita dapatkan di mobil ini. Selain itu, mobil ini juga bisa lebih fleksibel dikendarai ke segala medan dan irit bahan bakar. Belum lagi, mobil ini juga memiliki desain interior dan eksterior yang ganteng, gagah, dan maco, membuat Anda selalu bahagia memiliki mobil XL7 ini. Sekian dulu video kali ini. Klik like jika Anda menyukai video ini. Tulis komentar jika Anda ada masukan. Jangan lupa subscribe. Kunjungi juga Instagram kami. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Terima kasih.